Halo semuanya. Pernah dengar nggak tentang manajemen proyek? Kalau kita mau proyek kita sukses, tentunya kita harus tahu nih beberapa hal yang harus kita pahamin dalam manajemen proyek. Betul banget ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas apa aja sih istilah yang sering digunakan dalam manajemen proyek. Yuk, simak video berikut ini. Halo semuanya, jadi apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek merupakan penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, alat, dan juga teknik dalam sebuah proyek. Dan hal ini sangat penting untuk memastikan sebuah proyek tepat waktu, sesuai rencana, dan juga sesuai anggaran. Seorang project manager adalah individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu proyek agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Project manager berperan sebagai pemimpin yang memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan anggaran, jadwal, dan kualitas yang diharapkan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang project manager harus mampu menyusun strategi, mengelola tim, mengalokasikan sumber daya, serta mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin terjadi selama proses pengerjaan proyek. Baik, selanjutnya dalam manajemen proyek terdapat 10 pengetahuan area utama. Yang pertama yaitu pengelolaan ruang lingkup, biaya, waktu, komunikasi, resiko, dan juga pemangku kepentingan, dan juga beberapa hal lainnya yang sangat penting dalam berintegrasi baik untuk memenuhi proyek manajemen tersebut. Pertama ada project scope, yang dimana itu merupakan batasan project yang menentukan apa saja yang harus dicapai dan apa yang tidak termasuk dalam project. Misalnya, kalau kita bikin aplikasi mobile, scope-nya itu bisa termasuk fitur login, chatting, dan pembayaran. Tapi kalau fitur game ditambahkan, itu hanya itu di luar scope. Nah, selanjutnya ada stakeholders. Apa sih stakeholders itu? Oke, jadi stakeholders yaitu semua orang yang terlibat atau terdampak oleh proyek. Bisa jadi klien, lalu ada tim proyek, sponsor, bahkan masyarakat yang terkena dampak dari proyek tersebut. Semakin banyak stakeholders, maka kompleks juga proyeknya. Selain itu, ada project timeline, yaitu jadwal proyek yang menunjukkan kapan tugas harus dikerjakan dan juga kapan tugas harus selesai. Jadi contohnya nih, ketika kita mau bikin event seperti seminar, tentu kita harus tentukan kapan proposal selesai, kapan proposal dimulai, dan kapan pelaksanaan acara itu. Oke, selanjutnya ada risk management atau manajemen risiko. Setiap proyek pasti punya risiko seperti keterlambatan ataupun over budget. Makanya kita harus mengidentifikasi risiko sejak awal dan menyiapkan rencana cadangan. Lanjut ke budgeting, ini adalah penganggaran proyek termasuk biaya, tenaga kerja, alat, sumber daya lain. Kalau kita nggak mengelola ini, anggaran dengan baik, maka proyek bakal bisa berhenti di tengah jalan. Setiap proyek harus menyeimbangkan 3 faktor utama yang disebut triple constraint, yaitu scope atau lingkup, time atau waktu, dan cost atau biaya. Jika salah satu dari 3 faktor ini tidak terpenuhi, maka yang lainnya ikut terpengaruh. Oleh karena itu, manajer proyek harus selalu mencoba untuk menyeimbangkan agar 3 faktor ini selalu optimal. Pernah gak sih ngerjain proyek terus tiba-tiba bingung, aduh ini tugasnya udah sampai mana ya? Nah, biar gak chaos, ada yang namanya Gantt chart. Jadi Gantt chart ini kayak peta perjalanan buat proyek kita. Bentuknya itu diagram batang yang nunjukin kapan suatu tugas dimulai, berapa lama dikerjakan, dan kapan selesai. Jadi kita bisa lihat timeline proyek secara keseluruhan tanpa pusing. Misalnya nih, kita mau bikin aplikasi pemesanan makanan. Ada beberapa tahap. Ada riset, desain UI UX, coding, testing, sampai launching. Nah, kalau pakai Gantt chart, kita bisa lihat tahap mana yang udah selesai, mana yang masih on progress, dan mana yang nggak boleh telat karena bakal ngaruh ke tugas lain. Oke, sekarang kita udah tahu kalau manajemen proyek itu nggak cuma soal bikin jadwal dan nentuin budget, tapi juga harus ngatur banyak aspek biar proyek sukses. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you!